Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Pada saudara-saudara yang pada malam hari ini telah bergabung bersama-sama untuk belajar Alkitab interaktif online. Selamat datang, selamat bergabung yang sudah ada di Zoom, yang menonton melalui Facebook dan YouTube. Jadi saya sempat lihat-lihat bahwa ada beberapa daerah yang saat ini sedang nonton bersama atau sedang belajar Alkitab bersama-sama. Selamat sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kalau kita ditanya siapa yang mau selamat, saya yakin tidak ada yang tidak mau selamat. Saat ini aja kita berusaha dengan keras supaya kita tidak terkena penyakit yang sedang mewabah, yaitu COVID-19. Apalagi kalau konsekuensinya harus selamanya untuk tinggal di dalam maut atau tidak lagi bisa selamat dan tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Pastinya kita semua mau selamat. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang keselamatan bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi dan juga AWR Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada malam hari ini, untuk sahabat-sahabat Tuli tidak perlu khawatir karena ada juru bahasa isyarat yang akan menerjemahkannya menjadi bahasa isyarat Indonesia. Marilah kita saat ini berdoa supaya Tuhan menuntun kita dalam mempelajari Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang 1 minggu bekerja kami. Pada malam hari ini kami dapat kembali menikmati hari istirahat yang telah Engkau tentukan bagi kami. Sungguh sukacita dan syukur kami mau panjatkan padamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Saat ini kami mau belajar Alkitab bersama-sama, kiranya Roh Tuhan selalu menuntun kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, rindu untuk didoakan dan juga rindu untuk belajar Alkitab lebih lanjut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk meninggalkan pesan di chat Zoom atau juga kolom komentar Facebook dan YouTube. Karena sekali lagi belajar Alkitab interaktif online ini namanya juga interaktif ya, jadi bukan satu arah, maka saudara-saudara dapat bertanya sekali lagi lewat chat Zoom ataupun kolom komentar YouTube dan Facebook. Saat ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan. Terima kasih Gabriela Haflar, dan selamat malam bagi kita semua, para pemirsa yang berada di Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Senang bertemu kembali, senang bisa melayani saudara-saudara di dalam belajar Alkitab interaktif online. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dari malam pertama hingga malam ini akan menumbuhkan iman kita semakin kuat dari hari ke hari. Ada 2 pertanyaan yang masuk kepada kami, panitia. Jadi izinkan saya untuk meresponnya. Walaupun bisa jadi jawaban tidak detail, karena mengingat waktu juga yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Karena kalau kita gunakan waktu panjang, kita perlu mengerti juga situasi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian tengah, karena mereka berbeda 1 jam dengan kita, atau mungkin juga ada dari Indonesia bagian timur berbeda 2 jam dengan kita, jadi kita perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, pertanyaan ini ada dari komentar di YouTube, ya, chat komen di YouTube. Pertanyaan demikian, jasad orang mati itu ya di perut bumi, ini dia setuju. Akan tetapi rohnya kemana? Ini pertanyaan yang baik sekali. Dari pertanyaan ini saya bisa tangkap bahwa yang bertanya itu mengerti akan apa yang sudah kita pelajari, khususnya masalah orang mati. Baik, masih ingat rumus ini? Ya, rumus hidup dan mati. Jadi namanya rumus tidak boleh dilupakan. Rumus hidup adalah tanah
tambah nafas sama dengan hidup. Rumus mati adalah tanah dikurang nafas sama dengan apa? Mati. Jadi nafas di sana itu dalam bahasa aslinya adalah ru'ah. Bisa disebut roh, bisa juga disebut breath. Oke. Nafas itu kalau kita baca atau ingat pelajaran kita tentang kesehatan di dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Allah membentuk manusia lalu menghembuskan nafas hah. Itu adalah O2, hah. Tetapi di sisi yang lain kata yang sama pengertiannya adalah spirit. Jadi satu kekuatan, sesuatu trigger sehingga orang itu bisa apa? Bisa hidup. Contohnya begini, kalau orang sedang olahraga, untuk membangkitkan semangat orang yang sedang bertanding dalam olahraga, sering kita katakan, ayo spirit, semangat, semangat. Itu ro'ah juga bahasa aslinya. Lalu di sisi yang lain, hah O2 yang kita punya ini, yang ada di oksigen ini, itu ru'ah juga. Jadi pengertiannya adalah ru'ah O2 ini itu yang membuat orang bisa apa? Bisa hidup. Ini kembali saya screen capture kata aslinya. Kata aslinya. Mudah-mudahan terlihat. Kejadian 27, nafas itu syamah, itu breathe, ya, breathe, hah, spirit juga, breathe, every breathing, sesuatu yang apa, yang bernafas itu apa, itu arti daripada breathe. Hah, atau satu kekuatan yang membuat manusia itu apa, hidup. Arti katanya adalah sama. Nah, pertanyaan tadi adalah, kemanakah roh itu pergi? Kan itu, maaf. Kemana roh itu pergi? Jadi kalau yang ditanya roh itu adalah hah, dia akan kembali kepada oksigen ini. Sebagaimana kita bernafas. Contoh, saya tarik nafas. Saya keluarkan, hah, kemana perginya? Bergabung dengan oksigen-oksigen ini. Itu kalau roh dalam arti breathe, bernafas. Nah, kalau roh dalam arti spirit, kekuatan yang membuat orang jadi hidup, jadi semangat, sebagainya, ilustrasi yang sederhana adalah seandainya saudara punya bola lampu, lalu ditaruh di kabel, lalu kabel itu ditusukkan ke arus listrik. Jadi pada waktu kabel itu ditusukkan ke arus listrik, maka lampu itu akan menyala. Lampu itu akan menyala. Jadi itu sama dengan rumus hidup. Kabel, lampu, kabel itu sama dengan tambah, dengan arus listrik, ada nyala lampunya. Nah, begitu dicabut itu arus listriknya, bola lampu mati, kemana sinarnya? Kita nggak tahu. Yang pasti sudah tidak ada lagi di mana? Di tubuhnya. Paling tidak seperti itulah gambaran atau respon saya dari pertanyaan yang ada di YouTube. Terima kasih, mudah-mudahan yang bertanya hadir dan juga mengikuti di YouTube. Pertanyaan kedua. Ini agak sedikit berat juga, tetapi mari kita pelajari sama-sama. Shalom dari YouTube juga. Saya mau tanya, kenapa Sabat hari Sabtu, bukan hari yang lain? Apa dasar Alkitabnya? Kenapa saya katakan ini agak berat? Ada pengertian yang perlu kita ikuti benang merahnya. Oke. Ini ayat pertama yang mau saya tunjukkan. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jelas itu ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7
adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Total tidak ada yang bekerja. Lalu ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ada dua kata yang sama diulangi dua kali, yaitu kata 7 dan Sabat. Tapi di ayat 8 hanya dibilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana untuk cari tahu benang lurusnya, mendapatkan pengertian dari ayat ini dan pertanyaan tadi? Saya lanjutkan. Ini Bible study-nya. Saya ambil biasa dari sabda.org. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini ada kata Sabat, atonement, day of atonement, Sabat year. Jelas ini ya kata Sabat ini. Sabat, 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 Sabat. Lalu saya lanjutkan. Sabat, ini ya kata Sabat ya asal katanya. Arti lain adalah menghentikan, berhenti, mengakhiri, berakhir, kehentikan, berhenti. Jadi, kalau kita mundur kembali kepada ayat ini, terjemahannya begini, tetapi hari yang ketujuh, jelas ya hari yang ketujuh, adalah hari Sabat. Hari ketujuh itu ya hari Sabat. Apa arti Sabat? Berhenti. Sama seperti ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Karena hari Sabat itu juga artinya adalah apa? Berhenti. Itu satu pengertian. Lalu yang berikutnya. Lalu Kejadian 2 ayat 3 nih. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan. Jadi clear. Hari ketujuh itu Allah berhenti. Kata Sabat itu artinya berhenti. Jadi hari ketujuh itu kegiatannya adalah berhenti. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Saya lanjutkan lagi. Saya ambil satu contoh. Ayat lain. Atau sebelum kesini, jadi sudah clear ya, hari Sabat itu berhenti, hari yang keberapa berhenti itu hari ketujuh. Itu clear dengan apa? Dengan ayat-ayat ini dengan bahasa aslinya. Nah, saya ambil ayat pendukung yang lain. Di sini yang agak sedikit perlu pelan-pelan saya sampaikan. Matius 28 ayat 1. Kapan dimulainya pekan itu? Lalu hari ketujuh hari Sabat itu hari yang mana? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Matius pasal 28 ini ayat 1 sampai 10 sampai ke sana selanjutnya, latar belakangnya adalah kebangkitan Yesus. Jadi kita sama-sama tahu Alkitab katakan bahwa Yesus disalib itu hari Jumat, lalu dia dikuburkan hari Sabtu, lalu menurut ayat ini hari pertama minggu itu Yesus apa? Bangkit. Di sini yang perlu kita hati-hati. Ini dia. Tolong pemirsa perhatikan ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Oke. Saya ambil terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Minggu
bukan ditulis Sunday, tapi week. Ya, saya ulangi ya. Matius 28 ayat 1 berkata, pada hari pertama minggu itu. Oke. Lalu saya ambil terjemahan lain, bahasa Inggris. King James Version ini lebih dekat ke bahasa aslinya. First day of the week. Minggu di sini tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris Sunday. Karena hari Minggu dalam bahasa Inggris itu adalah Sunday. Tapi disebut week. Week, bahasa aslinya adalah Sabaton. Apa arti Sabaton? 7 dan ketujuh. Jadi kalau ini diterjemahkan dengan bahasa asli, first day of Sabaton. Sabaton itu apa? 7 atau ketujuh. Berarti hari Minggu itu ketujuh. Tidak. Di sini tidak dikatakan Sunday, tapi week. Tapi week. Ya, jelas ya pemirsa ya. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia kita sering bingung antara pekan dan minggu, satu pekan dan satu minggu. Satu minggu sama dengan satu pekan, tapi bukan satu hari minggu, itu berbeda. Contoh, berakhir pekan, bukan berakhir minggu, berakhir pekan. Berarti kata satu minggu dalam bahasa Indonesia itu adalah pekan. Oke, saya buka contoh yang lain. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa kata pekan? Pekan di sana artinya bisa pasar dan juga bisa apa? Minggu 7 hari. Jadi, kalau kita mundur ke ayat ini, menurut terjemahan aslinya adalah pada hari pertama pekan itu. Jadi dalam bahasa aslinya bukan satu pekan. Maksudnya bahasa aslinya itu adalah satu sabat. Sabat itu adalah 7 dan ketujuh. Yang bahasa Inggrisnya adalah week. Clear? Karena bukan apa kata saya, tapi apa kata Alkitab. Oke, saya berikan contoh yang lain lagi. Bukti Alkitab. Ini saya ambil dari Alkitab elektronik untuk mudah menangkap atau mengcapture-nya. Saya ambil dalam terjemahan GNB, ya. Good News Bible. Jelas di sana dikatakan, after the Sabbath, as Sunday morning was dawning. Setelah Sabat, Sunday morning. Jadi hari Minggu pagi, jelas ini. Good News Bible. Lalu dalam terjemahan GW atau God Words, kata-kata Allah. After the day of worship, di sini Sabat, di sini worship. Berarti mereka meyakini bahwa hari Sabat itu adalah untuk worship. Kenapa? Karena waktu kita belajar kemarin, hukum yang dirubah itu, Yesus beribadah hari Sabat. Paulus juga beribadah hari Sabat. Tapi bukan ini kita poinnya. Poinnya adalah, as the sun rose Sunday morning. Artinya apa? Pada waktu matahari terbit, hari Minggu pagi. Jadi clear. Ya clear untuk yang bertanya bahwa Sabat itu ya memang ada di Alkitab. Cuman perlu hati-hati di sini. Perlu hati-hati di sini. Maaf. Nah, di sini perlu hati-hati. Minggu bukan hari Minggu dikatakan. Minggu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah week.
lalu bahasa aslinya adalah sabaton, yang artinya adalah single sabat, 7, atau 7 day, 7 hari. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekan. Kenapa saya katakan demikian? Dan kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, tapi inilah faktanya. Kita sering menerjemahkan satu kata, satu bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa yang sebenarnya tidak sama artinya, tetapi kita mengerti apa makna. Contohnya, rumah sakit dalam bahasa Inggris itu hospital. Asal katanya adalah hospitality, keramah tamahan. Kan nggak nyambung diterjemahkan ke bahasa Indonesia rumah sakit. Nggak ada sedikit pun kata yang sama. Tapi itulah yang terjadi. Kita sama-sama mengerti. Mau kemana? Mau ke hospital, mau kemana? Mau ke rumah sakit. Sebenarnya kan nggak nyambung itu terjemahannya. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah happy birthday. Selamat hari lahir. Kalau selamat ulang tahun, tahun mana yang akan apa? Akan dirubah. Oke, mudah-mudahan keterangan saya ini menambah iman kita, menambah pengetahuan kita sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dari YouTube. Apa dasar Alkitabnya? Itu tadi dasar apa? Dasar Alkitabnya. Baik, pemirsa, kita akan masuk ke materi pelajaran kita. Sebelumnya kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari bisa menambah pengetahuan kami, menambah iman kami, sehingga kami semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kami. Roh Kuduslah selalu menerangi kami, memimpin kami. Setiap kata yang kami dengarkan berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah tiba di malam terakhir di bagian saya, 1 pekan. Supaya jangan salah lagi, 1 pekan. Saya mulai dari hari Minggu malam hingga Jumat malam ini. Pekan depan akan dilayani oleh pembicara yang lain. Kemungkinan besar adalah Pendeta Hormat Hasibuan. Sekedar mengulangi apa yang sudah kita pelajari di malam-malam yang lalu. Yang pertama adalah usaha merubah hari Minggu. Usaha merubah hukum. Yang saya fokuskan adalah bukan siapa dan bagaimana, tetapi kita fokuskan adalah mari kita melihat dan mencari sesuatu yang asli seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kita bicara tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita mengerti, belum pernah kita alami. Itu adalah apa? Iman. Sehingga kesimpulan daripada iman adalah respon daripada panggilan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu kesehatan. Kita ini adalah mahakarya yang keluar dari pencipta yang sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah keadaan orang mati. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup dan bahagia. Apa buktinya? Segala pendukung Allah berikan. Bahkan Allah katakan jangan sentuh sesuatu yang membuat kamu akan mati. Tetapi itulah kenyataannya, itulah kejadiannya, itulah peristiwanya. Sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kematian itu menjadi bagian manusia. Dan bagaimana keadaan orang mati? Ya, tidak tahu apa-apa, tidak berdaya, tidak mengerti, tidak punya cita-cita lagi, tidak punya angan-angan lagi. Dan kenapa dikatakan mati sama seperti tidur? Karena ada pengharapan untuk bangun kembali. Nah, kemarin malam kita bicarakan tentang kerajaan 1000 tahun, dan di sana juga kita bicarakan bahwa ada kebangkitan, ada 2 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang hidup baik, lalu bangkit, tubuhnya akan diubahkan dan akan naik kemana? Ke sorga. Sementara yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, yaitu akhir masa 1000 tahun itu. Dan mereka dibangkitkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman.
Dan malam ini kita akan bicarakan keselamatan, dan saya akan berfokus kepada upah daripada keselamatan itu, ya, upah daripada keselamatan itu. Di malam yang lain atau malam yang akan datang, mungkin pembicara yang lain akan lebih fokus bagaimana caranya kita bisa apa? Bisa selamat. Saya senang melihat saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, ada dari Langkat Hilir. Selamat malam, saudara-saudara Langkat Hilir. Mereka mungkin lebih dari 10 orang ya ada di tempat itu. Senang melihat saudara-saudara hampir tiap malam belajar bersama dengan kami. Kembali kita saling mengingatkan, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan selalu apa? Cuci tangan. Memang kesehatan harus kita jaga. Baik, keselamatan kita khusus berbicara mengenai sorga. Apa itu sorga? Sorga tempat yang nyata. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, sorga itu adalah upah dari keselamatan kita. Jadi setiap orang yang selamat, setiap orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang kita bicarakan kemarin malam, di mana masa milenium itu diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang kita belum melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita juga tidak melihat kedatangan Yesus yang pertama kali. Tetapi ada banyak saksi yang melihat kedatangan Yesus yang pertama kali. Dia lahir di Bethlehem, kota Nazaret. Dan saksi-saksi itu yang melihat dicatat di dalam Alkitab yang kita percaya. Jadi, sorga itu adalah tempat yang nyata, bukan tempat hayalan. Mungkin dalam bahasa kerennya sekarang adalah hoax. Sekarang banyak orang yang jualan online, tapi banyak juga orang yang jualan online hanya menawarkan produk-produk yang tidak ada sebenarnya. Tapi sorga adalah tempat yang nyata. Ini ayatnya, Yohanes 14 ayat yang pertama. Berikutnya, sorga itu apa? Sorga adalah penggenapan janji Tuhan. Ya, seperti yang kita bicarakan kemarin malam, bahwa orang-orang benar itu akan masuk ke mana? Ke sorga. Ini menarik ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini kita cermati bersama. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia, lihat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus apa? Hidup. Oke, saya berhenti dulu di sana. Seperti yang saya katakan beberapa kali di beberapa malam yang lalu, bahwa kalau konsepnya Allah turun ke dunia, sorga turun ke dunia untuk membakar, itu sensenya negatif. Terlalu mengerikan mereka itu ada datang hanya untuk membakar. Kan jadi kesannya mengerikan. Tetapi konsepnya seperti yang saya katakan. Seperti lilin dinyalakan, ada api, lalu ada kertas. Bisa gambar yang lain, tapi lebih gampang dimengerti adalah kertas.
kertas didekatkan atau api mendekat kepada kertas atau kertas mendekat kepada api atau dua-duanya terjadi, maka kertas ini akan terbakar. Unsur-unsur kertas ini akan terbakar. Kenapa? Karena unsur-unsur kertas itu tidak seimbang dengan unsur-unsur api. Sehingga di ayat 3 katakan, kalau memang itu harus hancur, ya kita harus hidup saleh. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit dan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Itu hampir sama dengan ayat yang di atas. Lalu ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tadi di awal, sorga adalah tempat yang nyata. Lalu sorga itu adalah penggenapan dari janjinya. Kenapa dikatakan penggenapan janjinya? Oke, saya mundur lagi ke belakang. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berada di tempat yang nyaman. Ya, seperti katakan kemarin malam atau 2 malam yang lalu, bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk hidup dan bahagia. Tetapi itulah yang terjadi. Hidup mereka jadi susah. Nah, Tuhan katakan kepada semua umat manusia, nanti aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi sorga itu adalah nyata, dan sorga itu adalah penggenapan janji Tuhan. Lalu yang berikutnya, untuk apa sorga itu ada? Untuk apa sorga itu diadakan? Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah. Ingat yang pernah saya katakan, kata Tuhan dan Allah, sebab beginilah firman Tuhan. Tuhan itu adalah Lord, Tuan, pemilik, tuan rumah, tuan tanah, tuan takur, itu pemilik. Allah, God, pencipta, juru selamat, itu yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Ini menarik. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Jadi sorga itu tempat yang nyata, lalu sorga itu adalah penggenapan janji Tuhan, karena Tuhan itu adalah pemilik saya. Kenapa Tuhan itu menjadi pemilik saya? Karena Dia yang menciptakan saya, sehingga kita sebut dia adalah Allah dan Tuhan saya, pencipta saya, pemilik saya, dan yang menebus saya dari dosa. Jadi diciptakan sorga itu untuk apa? Untuk didiami, agar orang ada tinggal di sana. Siapakah orang-orang yang akan tinggal di sana? Setiap orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, yang sudah diselamatkan, yang mana waktu hidup, kehidupannya baik. Itu tujuan daripada sorga itu ada. Oke, yang berikutnya, untuk apa? Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Sion. Jadi otoritas, wewenang, kepemimpinan manusia itu akan dikembalikan kepada kita. Maksudnya gimana ini? Kan begitu pertanyaannya. Kembali saya mundur ke dalam Kejadian 1 dan 2. Ingat, setelah Allah menciptakan semuanya, termasuk manusia, apa Tuhan atau apa Allah katakan kepada Adam dan Hawa? Kuasai. Memerintahlah. Seperti yang saya katakan di pelajaran itu, bahwa jabatan atau pekerjaan daripada Adam itu bisa jadi dia sebagai seorang manajer,
Bisa jadi juga dia seorang direktur. Direct manager itu adalah yang memanage, yang mengatur. Direktur itu adalah yang memberikan arah, direction, memberikan perintah lah dalam bahasa positif, tapi bukan dalam bahasa apa? Negatif. Nah sekarang, zaman sekarang, siapa sih yang bisa perintah harimau? Nggak ada. Siapa sih yang bisa perintah gajah? Paling hanya pawang, termasuk harimau juga. Artinya, secara umum, kekuasaan manusia yang akan mengatur hewan-hewan itu setelah jatuh ke dalam dosa tidak ada, hilang. Tetapi nanti di sorga itu akan dikembalikan kepada kita. Dengan kata lain, bukan hanya pawang saja yang bisa mengarahkan singa di tempat sirkus. Semua manusia yang selamat bisa. Kenapa? Karena pemerintahan itu dikembalikan kepada kita. Itu tujuan dari sorga itu apa? Ada. Jadi kembali tempat yang nyata, penggenapan janji untuk ditinggali, bukan dibangun dibiarkan begitu saja, kosong. Ada nanti orang yang tinggal di sana. Lalu yang berikutnya, sorga itu ada nanti akan mengembalikan kita punya otoritas sebagai manajer dan direktur seperti apa yang sudah kita bicarakan di dalam buku Kejadian di beberapa malam yang lalu. Lalu berikutnya, ini menarik buat saya saudara. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya pernah membaca sebuah artikel berkata demikian. Manusia paling senang melihat foto dirinya, walaupun fotonya itu jelek. Senang lihatnya. Lalu banyak orang menghabiskan waktunya di depan cermin, terutama wanita ya, lihat-lihat. Jadi pada waktu saya memperhatikan muka saya di cermin, di foto, saya baru mengerti dan baru sadar, rupanya muka saya tidak simetris. Mata kanan saya dengan mata kiri saya tidak simetris. Pipi saya kanan dengan kiri tidak simetris. Itu menunjukkan bahwa tubuh saya itu sudah tidak baik kelihatannya. Tapi pada waktu kita akan berada di sorga, tubuh itu akan diubahkan sesuai dengan tubuh siapa? Tubuhnya. Tubuhnya itu siapa? Yaitu Yesus. Seperti kembali apa yang terjadi di Taman Eden. Mari kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Saya terus terang tidak bisa terangkan bagaimana rupa Allah itu, karena saya belum pernah lihat Allah. Bahkan Musa pun hanya melihat punggungnya, karena tidak sanggup. Ya, mungkin nanti kita tanya kepada Elia, kepada Musa juga, karena dia sudah di sorga. Tapi kalau kita sudah di sorga, kan tidak perlu bertanya lagi kepada mereka. Tetapi yang saya mengerti adalah, ada matanya, ada telinganya, ada punggungnya, ada tangannya, dan lain apa? Lain sebagainya. Bagaimana kualitasnya saya tidak tahu. Tetapi itulah kenyataannya. Baik, yang berikutnya. Ini menarik lagi buat saya ini ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Ini rahasia. Kata Paulus kepada Korintus, jemaat di Korintus ini. Apa rahasia itu? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini rahasianya yang Paulus buka kepada kita juga sekarang. Dulu kepada jemaat di Korintus. Kita semua tidak mati. Artinya, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, ada orang hidup akan lihat, lalu orang mati akan dibangkitkan. Seperti yang kita pelajari kemarin. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Ini yang menarik. Dan sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi
dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini bicara tentang kebangkitan. Ini bicara tentang bangun bagi orang mati yang sama disebut orang tidur. Kapan peristiwa yang terjadi? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan peristiwa ini terjadi? Sebelum masa 1000 tahun. Apa yang terjadi masa itu kepada orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup? Semua tubuhnya akan diubahkan. Perubahan yang bagaimana? Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang turun, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya maut itu sudah kalah. Kematian itu sudah kalah. Ayat ini ditulis paling tidak 2000 tahun yang lalu. Paling tidak ini ya. Gambaran bebas saja. Bukan sesuai dengan urutan sejarah. 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus sudah katakan kepada orang-orang di Korintus. Maksud saya begini, pemirsa. Kemarin kita sudah pelajari bersama bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus itu ada di angkasa sana. Di awan-awan sana. Berapa ketinggiannya saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia berada di sana. Lalu kita akan pergi ke sana. Seandainya ayat ini tidak ada, jujur saya katakan, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena mengerikan. Begini mengerikannya. Kalau ayat ini tidak ada ya, tapi setelah ayat ini ada, oh saya tentu mau masuk surga. Salah satunya saya ingin ketemu dengan orang tua saya, ayah saya yang sudah mendahului kami untuk tidur sementara. Ini saya mau cerita pengalaman agar bisa mengerti ini. Tahun 2002, saya masih di Sumatera Utara, masih melayani di perkampungan. 2002. Waktu itu saya baru saja menyelesaikan, saya punya S2. Memang status sekolah saya itu di Filipina, tetapi jarak jauh, di DLC namanya, Distance Learning Center, sekolah jarak jauh. Saya masuk tahun 98, lalu selesai tahun 2002 wisuda. Itulah kali pertama saya naik pesawat. Kami lebih dari 20 orang yang berangkat. Bayangkan, orang tinggal di kampung dan kampungan. Naik pesawat. Kebetulan naik pesawat yang agak sedikit bonafit. Maaf kalau saya sebutkan, Singapore Airlines. Jadi kami berangkat. Kami dari berbagai tempat pelayanan lah. Lalu menarik. Pas waktu mau check-in, teman-teman seperti ada adu argumentasi gitu loh. Saya ada apa? Nggak tahu tuh temen itu kan. Kenapa? Masa dia pengen duduk di samping jendela, dekat jendela. Saya bilang ya udah biar aja lah. Kami kan sama-sama nggak pernah naik pesawat, jadi ya udah biar aja lah. Nah pas naik pesawat, kami satu baris begitu, lalu ada salah satu teman di samping saya tanya sama saya. Ngobrol lah kami. Lalu dia bilang begini, pesawat ini jalannya lambat ya katanya. Saya bingung loh kok dia bilang lambat ya. Oh gitu ya. Kenapa? Saya mengerti bahwa dia di tempat pelayanannya kalau mau ke Kota Medan itu naik kereta api. Jadi biasa kan kalau duduk di kereta api di samping jendela, kalau kereta itu jalan semakin cepat kan objek-objek yang di luar itu kan jadi cuk cepat gitu. Nah ini di langit sana kan tidak ada yang dilihat, apalagi malam waktu itu kami berangkatnya, jadi tidak ada yang dilihat.
Tapi saya mau jawabnya bagaimana. Lalu di sandaran pesawat itu di belakang itu ada monitor. Lalu saya orangnya suka saya coba pencet-pencet tik 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 tik. Tekan tombolnya itu nyala. Lalu ada informasi di sana. Dikatakan kecepatan pesawat 800 km per jam. Lalu saya bilang, lihat itu, 800 km. Iya. Lalu suhu di luar minus 40 derajat. Wih, berarti dingin sekali ya. Oke, coba bayangkan kalau ayat ini tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada jaminan dari Tuhan kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangankan 800 km per jam, naik sepeda motor kecepatan 80 km per jam saja, kita harus sudah pakai jaket, pakai helm, koran di dada, supaya tidak masuk angin. Ini 800 km per jam bisa sobek-sobek badan kita, saudara. Artinya apa? Syukur ada ayat ini. Tubuh kita akan diubahkan. Jadi apa tujuan sorga itu ada? Kita akan tinggal di sana. Sebelum kita sampai di sana, tubuh kita akan diubahkan. Itu contoh yang pertama. Saya melihat di sini rombongan dari jemaat Langkat. Kalau tidak salah itu pintu belakang dibuka ya. Kalau tidak salah. Saya tidak tahu apakah tempat berkumpul itu ada AC-nya atau tidak, saya tidak tahu. Jadi bagi saudara-saudara yang di rumahnya ada AC, biasa kalau dipasang suhunya 20 derajat saja atau 18 derajat, itu kalau tidur malam sudah tarik selimut karena kedinginan. Bayangkan informasi pesawat tadi itu, di atas sana minus 40 derajat. Kalau tidak ada ayat ini, saya nggak mau ke sana. Karena apa? Waduh, bisa jadi es batu saya di atas sana. Tapi puji Tuhan ada ayat ini. Artinya apa? Tubuh kita akan diubahkan. Jadi untuk apa ada sorga itu? Agar tubuh kita diubahkan. Kalau sorga tidak ada, tubuh kita tidak diubahkan. Kenapa? Karena untuk apa juga diubahkan tubuh kita kalau sorga itu tidak ada? Untuk apa juga tubuh kita diubahkan kalau sorga itu diciptakan bukan untuk ditinggali? Oke. Untuk apa? Saya langsung loncat saja ayat yang kelima. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Artinya tubuh akan disempurnakan. Itu tujuan sorga itu ada. Kalau sorga tidak ada ya tubuh. Untuk apa juga tubuh kita apa? Diubahkan. Lalu yang berikutnya. Untuk apa? Mereka yang mendirikan rumah-rumah mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur. Kita akan bekerja. Ini agak sedikit menarik cerita ini. Oke. Saya keluar sedikit dari pembahasan sorga, nanti kita akan masuk lagi ke sana. Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila mendengarkan perintah Tuhan. Kutuk jika tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mendengarkan itu bisa diterjemahkan punya hubungan baik. Contoh, kalau saudara memperhatikan orang muda lagi pacaran, hubungan mereka kan, aduh lagi mesra-mesranya. Ngomong pelan-pelan itu kedengeran. Karena hubungannya baik. Tapi coba, kalau hubungannya lagi tidak baik, duduk di sebelah, ngomong teriak-teriakan gak dengar. Apa? Apa kamu bilang? Padahal di sebelah. Kenapa? Karena hubungan tidak baik. Jadi, bukti hubungan itu baik, mendengarkan, itulah disebut berkat. Jadi pada waktu hubungan tidak baik, berarti nggak didengar. Itulah artinya apa? Kutuk. Jadi terjemahan lainnya adalah, pengertian lainnya maksud saya, berkat adalah berhubungan, dihubungkan, kutuk berarti terputus. Hubungan dengan siapa? Dengan Allah kita. Nah, lalu apa hubungannya? Oke. Kejadian 3 ayat 16. Saya akan cepat saja, karena mengingat waktu tinggal sedikit lagi. Lalu firman
kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari, maka terkutuklah tanah. Oke, terkutuklah tanah. Apa arti kutuk? Terputus hubungan. Terputuslah hubungan pencipta dengan tanah. Loh, menarik nih, apa ini tanah ini? Oke. Kejadian 3 ayat 17, maka terkutuklah tanah. Nah, ini dia, terkutuklah tanah. Arti kata tanah dalam bahasa aslinya adalah adamah. Ya, adamah. Lalu Kejadian 4 ayat 25. Kata Adam itu adalah first man, juga artinya adamah. Adamah itu tanah, Adam itu diciptakan berasal dari tanah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, terputuslah hubungan tanah, dalam arti terputuslah bumi ini hubungannya dengan pencipta, dan terputus jugalah hubungan manusia Adam dengan siapa? Dengan penciptanya. Itu arti katanya ini, arti kata ini. Jadi apa maksud yang dikatakan di dalam ayat ini? Oke. Saya kembali ke ayat yang ini. Mereka akan mendirikan rumah, mendiaminya, mereka akan menanaminya, dengan lain sebagainya. Saya mundur kepada penciptaan lagi. Setelah alam selesai menciptakan Adam dan Hawa, apa dikatakan? Ini kerjaanmu. Apa kerjanya? Dia direktur apa? Kan tanam-tanaman yang mereka kerjakan. Artinya mereka bekerja juga. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 terus sampai pasal ayat yang terakhir, Allah katakan kepada Adam, lihat ini, ayat 18, tanah engkau akan bersusah payah untuk akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya, dulu sebelum berdosa dia kerja. Apa yang dikerjakan? Tanam-tanaman. Setelah jatuh ke dalam dosa, tetap bekerja juga. Tapi ada satu kata, itu terkutuk. Artinya apa? Terputus hubungan, tidak ada jaminan. Jadi, di sorga itu kita kerja, ada tempat tinggal, terjamin pasti yang kita kerjakan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Sudah pasti rumah-rumah yang kita bangun itu akan aman. Perhatikan rumah sekarang. Sudah ada pagar tinggi, lalu di sananya ada besi-besi yang tajam, ada aliran listrik, ada anjing penjaga, ada pos security, ada CCTV, lalu di depan kompleks itu ada lagi palang pintu itu, supaya apa? Supaya aman. Tapi sorga, seperti yang dikatakan dalam buku Yesaya, adalah aman di sana. Kenapa? Karena hubungan kita sudah baik dengan siapa? Dengan pencipta kita, dengan Allah dan juga Tuhan pemilik kita. Lalu yang berikutnya, di manakah sorga itu? 1 Korintus 12 ayat 2. Tingkat yang ketiga dari sorga. Ini kata-kata Rasul Paulus. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di mana dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Oke. Apa itu sorga? Uoranos, sorga atau langit. Berarti diangkat ke langit yang ketiga. Nah, paling tidak gambarannya begini. Ini bumi kita. Maaf, ini salah huruf. Sorga yang pertama atau langit yang pertama itu adalah tempat tinggal unggas, burung-burungan, burung dan segala jenisnya. Lalu sorga langit yang kedua itulah tempat daripada bintang-bintang, bulan, matahari, dan planet-planet lainnya.
Lalu yang ketiga, itulah tempat daripada pencipta kita menurut ayat tadi. Kenapa kita percaya dengan ayat ini? Karena di ayat yang lain apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, contohnya seperti tubuh kita akan diubahkan itu, dan itu benar terjadi. Sekarang saja kita harus dirubah tubuhnya. Yakin, bayangkan 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi diangkat, di mana posisi sorga itu? Berada di langit yang ketiga. Oke, saya mundur lagi. Sorga adalah tempat yang nyata. Sorga itu adalah penggenapan janji Tuhan. Lalu sorga itu untuk kita diami. Lalu karena ada sorga, tubuh kita akan diubahkan dari yang mengalami kematian, mengalami yang tidak kematian. Yang tadinya tubuh kita tidak sempurna akan disempurnakan. Lalu apapun yang kita kerjakan setelah kita berada di sorga, maka jaminan keberhasilan yang kita kerjakan itu sudah pasti. Kenapa? Karena hubungan kita sudah baik dengan Allah pencipta kita, dan juga Tuhan pemilik kita dan pemilik alam semesta ini. Lalu, rumah yang kita bangun di sorga, bagaimana cara membangunnya? Saya belum mengerti karena nanti akan terjadi nanti. Tapi Alkitab katakan kita akan bangun. Dan rumah yang kita bangun itu akan keadaan aman. Tidak perlu alarm, tidak perlu CCTV. Kenapa? Karena kan orang tidak ada yang berbuat jahat lagi di sana. Bahkan ayat yang lain berkata, kita akan bersama-sama dengan serigala-serigala, singa, dan lain apa sebagainya. Kenapa? Sama seperti dalam buku Kejadian itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup dan bahagia. Salah satu wujud kebahagiaan mereka adalah mereka punya binatang apa? Binatang peliharaan. Baik, saya akan simpulkan. Kesimpulan malam ini saya buat kosong. Artinya begini, sorga itu Tuhan berikan untuk kita. Sorga itu sudah ada, tetapi belum kita dapatkan sekarang. Kapan itu akan kita dapatkan? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan syarat, pada waktu kita dibangkitkan, kita berada dalam rombongan kebangkitan yang pertama. Bagaimana caranya kita berada dalam rombongan bangkitan yang pertama? Kita hidup harus baik. Artinya kehidupan kita harus baik. Sekali waktu kita akan mati, sama dengan tidur, lalu akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Itu janji Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Sorga adalah tempat yang nyata. Mari kita hidup baik agar sorga itu menjadi bagian kita. Tuhan berkati kita. Amin. Kita puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan, atas pelajaran yang kita dengarkan bersama. Kita aminkan karena kita rindu untuk kita bisa sama-sama selamat dan bertemu dengan Tuhan di surga. Pada malam hari ini kembali saya mau ingatkan kalau saudara-saudara rindu untuk didoakan, rindu untuk belajar Alkitab, dan ada pertanyaan yang mau disampaikan, saudara-saudara dapat bertanya melalui kolom komentar Facebook ataupun YouTube. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini di minggu depan. Jadi pastikan saudara-saudara kembali mengikuti cara belajar Alkitab interaktif online ini di minggu yang akan datang. Pada saat ini kita akan mengakhiri, kita sudah tiba di ujung acara belajar malam hari ini. Pendeta David akan berdoa untuk kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kami telah selesaikan rangkaian belajar Alkitab interaktif online selama 1 pekan ini Tuhan. Mulai dari hari Minggu yang lalu hingga Jumat malam ini. Kami percaya setelah kami belajar firman-Mu, iman kami akan ditumbuhkan. Karena dengan mendengar firman Tuhan, iman kami akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan kebutuhan mereka, sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, yakinkan yang patah semangat ya Tuhan. Terima kasih. Pertemukan kami hari Minggu yang akan datang dengan suasana yang lebih baik lagi dari saat ini, dengan pembicara yang baru ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah belajar Alkitab interaktif online kita sepanjang 1 pekan ini. Kita patut berbahagia dan marilah kita terus giat untuk mempelajari firman Tuhan, tentunya dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus. Marilah kita menikmati hari Sabat yang suci ini dengan penuh sukacita. Dan demikianlah, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.